Tuhan, kami bersyukur Tuhan kirim roh-Mu buat kami. Waktu dunia penuh dengan noise, it's the Holy Spirit yang kasih kami clarity dalam kebenaran Tuhan. Waktu kita confused, banyaknya pilihan dalam hidup, it's Holy Spirit yang membuat kita mengerti, memilih jalan kebenaran. Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini bisa ngerti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. It's the Holy Spirit yang menyatakan itu di hati kami. Kalau hari ini Tuhan, we can enjoy you, loving your presence. It's your Holy Spirit yang enable kami so we can enjoy you, feel loved by you, and loving you back. So thank you Jesus, buat hari ini kami berdoa. Pembahasan hari ini boleh mengajar kami, membangun kami, mendewasakan kami, sehingga kami semua yang hadir di tempat ini boleh jadi anak-anak-Mu yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati. Lebih lagi sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Boleh gak dengar suaranya TCT jam ketiga teriakan? Kasih tos kanan kiri depan belakangnya, ya. Boleh kasih tahu kanan kiri depan belakangnya, gua dengar suara lo. Oh ya. Oke, kalau udah silakan udah kembali. Thank you sis for your leading. So everybody okay hari ini? Wow, Jakarta mendung, gloomy, hujan. Good things. Our hearts gak ikut gloomy. Good things, mood kita gak ikut gloomy. Kalau kita bisa ada di sini, you survive through the gloomy weather hari ini. You guys are amazing. Boleh kasih tahu kanan kirinya, you are pretty amazing. I think you are pretty amazing. Yes, yes, yes. Oke. Well, satu kehormatan buat saya bisa melayani di sini mulai dari kemarin, tadi pagi dan juga tadi siang dan sore hari ini. Thank you Pastor Johan, Pastor Harry, Pastor Finland dan semua leadership yang ada di gereja ini. Thank you buat kehormatannya. Langsung aja saya ingin ajak kita merenungkan ya. Yang punya motor tapi jarang dipakai, boleh angkat tangannya? Nggak ada ya, maksud saya mau disumbangin ke gereja. Enggak. Yang punya motor jarang dipakai, perhatiin gini. Lama-lama kalau motor nggak dipakai, apa yang terjadi? Ya, rusak. Mau di starter, mau dihidupin, nggak bisa nyala, benar ya? Sama halnya juga dengan gini. Ini muda-muda nih, all young people. Otot kalau tidak dilatih lama-lama dia makin gede, Pastor. Gede fatnya. Hubungan kalau nggak dirawat, what happen? Lama-lama juga jadi dingin, bener nggak sih? Saya tahu yang merantau, kalau kita nggak calling our parents gitu, kelamaan ini mulai mungkin ada yang iya ya udah lama banget nggak telepon mama ya gitu ya. Well, hubungan bisa dingin loh, bener nggak sih? Sama halnya iman kalau cuman disimpan lama-lama juga stagnan. Benar apa benar? Termasuk juga hari ini karena kita ada di hari Minggu Pentakosta. Manusia tanpa Roh Kudus, boleh nggak saya bilang, kita itu mati secara rohani. Saya ulangi ya, manusia tanpa Roh Kudus kita mati secara rohani. Makanya gini, kalau teman-teman lihat ya, seringkali Holy Spirit digambarkan gini, as a river flowing. Benar ya?
seperti sungai yang mengalir. Nah, gambaran itu bagus banget. Makanya gini, air yang mengalir sehat apa enggak? Sehat. Tapi kalau air rawa-rawa yang tergenang, sehat apa enggak? Enggak sehat. Malah banyak apanya? Banyak nyamuknya, benar ya? Boleh enggak saya bilang gini buat teman yang muda-muda? Kalau hidupmu banyak drama, bukan karena setan. Tapi mungkin kita udah jadi rawa-rawa Kristen. Banyak nyamuknya. Yang paham boleh katakan yes? Nah, sehingga hari ini gini, your life is not called to be a decaying swamp, but to be a flowing river. Kita baca dalam bahasa Inggris ya, sama-sama 2-3. Your life is not called to be a decaying swamp, but to be a flowing river. Nah, karena kita gini di zaman modern ini ya, kita bisa hidup tuh rasanya kayak, God, I feel so stuck gitu. You have a job, tapi kamu merasa kayak, why my life is so stuck? You are in relationships, tapi kayak, why rasanya kok cold banget? You can come to church, kamu bisa ada di gereja, but it just feels like a routine, you know? Kayak nggak ada energinya gitu. Atau you can be part of a seed, yaitu kelompok sel, yaitu community, tapi you feel like kok nggak bergerak gitu. Nah, boleh nggak saya bilang gini, kita pikir masalahnya itu kita kurang diberkati. Padahal kadang masalahnya berkat itu berhenti di kita. Boleh nggak kita baca sama-sama 2-3? Kita pikir masalahnya kurang diberkati, padahal kadang masalahnya berkat itu berhenti di kita. Nah, hari ini, di hari Roh Kudus ini, saya ingin mengajak kita melihat Yeskiel 47 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ini yang menarik ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Boleh nggak kita baca kalimat berikutnya sama-sama 2-3. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Wow. Ayat yang ke-10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. That's powerful. Ketika ada kehidupan, ada kelimpahan. Benar gak sih? Right? Ya, ada bisnis yang jalan di sana. Ini luar biasa banget nih. Mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim, daerah itu menjadi penjemburan pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tapi ini yang menarik, guys. Boleh nggak baca ayat yang ke-11? This is interesting. Lihat ya ayat 11 ya, 2-3. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Nah, ayat yang ke-12, pada kedua tepi sungai itu, kita baca sama-sama berikutnya 2-3. Tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Wow. Nah, pertanyaan gini, kenapa teks ini penting banget buat kita khususnya membahas tentang Roh Kudus di hari ini? Ini mengingatkan kita gini, perhatikan gini. Apa yang berhenti mengalir mulai membusuk. Boleh kita baca ya sama-sama 2-3. Apa yang berhenti mengalir mulai membusuk. What stops flowing begin to rot. Nah, coba kalau kita lihat tadi, sungai itu mengalir, apa yang terjadi? Ada banyak kehidupan. Ikan-ikan hidup, tumbuh-tumbuhan bertumbuh, bahkan berbuah-buah, dan daunnya pun bisa menjadi obat. Tapi yang menarik di ayat yang ke-11, rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi sembuh. Why? Kenapa kok rawa-rawanya nggak menjadi tawar? Why? Exactly. Karena tidak mengalir. Nah, sehingga gini pelajarannya buat kita hari ini, sungai itu memberi hidup. Rawa menahan hidup. Holy Spirit ketika dia mengalir dalam hidup kita, itu menghidupkan rohani kita, menghidupkan kreativitas kita, menghidupkan panggilan kita, menghidupkan iman kita, pengharapan kita. Tapi perhatikan gini, rawa menahan hidup.
Makanya ada satu kalimat ini hari ini yang kita jangan lupa. Your life is not called to be a decaying swamp, but to be flowing river with the Holy Spirit. Yang mau melihat jadi flowing river boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Pak, baca ya sekali lagi ya sama-sama 2, 3. Your life is not called to be a decaying swamp, but to be flowing river. Nah sehingga pertanyaannya gini, apa aplikasinya buat hidup kita? Mungkin teman-teman tanya, oke. Holy Spirit becoming a flowing river, so what can we do? How does it apply to my life? As we go back tomorrow to your workplace, to your school, to your university, to your community. Apa sih yang bisa kita lakuin? Ini aplikasinya. Yang pertama kita belajar gini. Hidup mengalir saat kita memberi, bukan hanya menerima. Boleh nggak kita baca yuk? 2, 3. Hidup mengalir saat kita memberi, bukan hanya menerima. Saya tahu sebagian kita don't really agree with this statement. Saya tahu sebagian kita akan berpikir, aduh pastor, gimana? Kalau aku mengalir memberi, duit saya tambah habis pastor. So I rather receive daripada giving. Nah intinya bukan gini, gereja ini bukan mau kayak kita memberi, tapi perhatikan gini. Holy Spirit itu bukan hanya untuk kita consume. Tapi naturnya Holy Spirit adalah gini, supaya kita ini jadi berkat. Simpel aja. Ketika kita ngeterima Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus tuh gak mau kita cuma hanya jadi orang yang consume Holy Spirit. Oh thank you Holy Spirit, comfort me, oh pour me. No. Tapi dia mau kita jadi orang, kalau kamu udah comforted, Tuhan mau kita jadi orang bisa comforting orang lain. Yang paham boleh katakan yes. Makanya kita jadi flowing river. Holy Spirit bukan cuma kita consume for ourselves. You know what, if I have Holy Spirit, I will be so powerful, you know. If I'm powerful, you know what happened? Once I preach, thousands get saved, I will be famous. My Instagram will be so viral. Everybody wants to follow me, you know. And then endorsement coming to me, you know. And then I got my... Itu kayak consuming banget. Tapi Holy Spirit maunya kita itu jadi berkat. Makanya gini, perhatikan gini. Bukan cuma dengar firman. Tapi firman yang kita dengar itu perlu dibagiin, perlu disaksiin untuk menguatin hidupnya orang lain. That's flowing with Holy Spirit. Yang percaya boleh katakan yes. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa dong sama Tuhan. Bukan cuman kita mau dikasih ucapan thank you ya for playing keyboard ya gitu. Tapi pertanyaan, kita kasih apresiasi gak buat orang lain? Maunya cuma diapresiasi, tapi kita kasih apresiasi gak buat orang lain? Sebagian kita cuma mau ditolong. Tapi pertanyaannya, kita nolong orang lain gak? Karena Holy Spirit itu selalu mau mengalir melalui hidup Anda dan saya. Ada kalimat bagus, kebermaknaan hidup terletak pada ini, kebermanfaatan. Boleh gak kita baca yuk sama-sama 2, 3. Kebermaknaan hidup terletak pada kebermanfaatan. So the meaning of life lies in its usefulness. Siapa yang mau makin bermanfaat bagi orang sekitar kita? Come on. Holy Spirit akan membuat kita bermanfaat. Nah ini contoh di Alkitab simple aja, ada yang namanya laut mati guys. Kalau Anda baca Alkitab, yang Kristen-Kristen lama pernah dengar namanya laut mati. Kenapa ini disebut laut mati? Karena dia tuh terima terus aliran, tapi dia gak ada outlet keluarnya. Nah kenapa disebut laut mati? Karena gini, semua yang ada di situ mati. Ikan mati, kehidupan mati, semua mati. Boleh gak saya bilang gini? Saya nggak nyindir, nyinggung mungkin, nggak nyindir, nggak nyinggung. Tapi boleh nggak saya bilang, banyak kita orang Kristen tuh seperti laut mati. Firman masuk, care masuk, tapi nggak keluar. Di situ kadang kita mulai gini, Tuhan kenapa my life is so dry? Tuhan kok kering banget hidupku? Boleh nggak aku bilang, karena kita seringkali jadi Kristen laut mati. Cuman masuk nggak ada keluar. Kalau firman masuk, bagikan dong, saksikan dong, muridkan orang lain, menguatkan orang lain. Yang paham boleh katakan yes. Karena gini, kita pikir masalahnya kurang diberkati, padahal kadang masalahnya berkat itu berhenti di kita. Boleh nggak saya bilang, don't let the blessing stops in you. Ya boleh kasih tahu kanan kirinya, don't stop in you.
Ya, kita bisa jadi orang ke gereja. Saya nggak tahu everyday you lihat TikTok rohani mungkin, Reels rohani mungkin, capture ayat mungkin. I don't know how many times. Tapi sering kali gitu, udah muridin orang lain belum gitu. Oh iya pastor, ya kita masih soaking dulu pastor ya, pokoknya ngeresap dulu lah pastor gitu. How long you been Christians? Hah? Udah berapa lama kita jadi orang Kristen? Saya mau tanya nih ya, ini ada ilustrasi bagus nih. Kalau ayam makan terus tapi nggak bertelur, dia ayam apa? Kalau ayam makan terus tapi dia nggak bertelur, itu namanya ayam apa? Exactly. Itu namanya ayam siap dipotong. Nah intinya apa? Kalau orang Kristen hanya mau terima terus, hati-hati jadi ayam potong. Boleh kasih tahu kanan kirinya, kamu bukan ayam potong. Kamu bukan ayam potong. Termasuk gini ya, dalam pekerjaan nggak boleh nggak saya bilang gini, hey kita terima gajian loh. Kamu kasih kontribusi yang terbaik nggak buat perusahaan. Kadang kita bisa ngapain pastor, yang penting kita udah dibayar, udah ngapain mikirin perusahaan. No, karena Holy Spirit mau kita ada di sana untuk jadi sungai yang memberkati perusahaan itu. Di gereja ini juga gitu. Saudara dilayani, saudara diperhatikan, saudara dimuridkan. Please. Sebagian kita kadang gitu. Doa berkat, amen, you go home. Kita gak peduli orang lain. Tapi Holy Spirit maunya gini. Ini yang pertama. Hidup mengalir saat kita memberi. Bukan hanya menerima. Ada satu kalimat bagus. What you keep dies with you. What you give lives beyond you. Boleh gak kita baca sama-sama 2, 3? What you keep dies with you. What you give lives beyond you. Nah yang kedua yang bisa kita bawa pulang adalah gini. Pertumbuhan terjadi saat kita bergerak keluar. Boleh kita ucap ini sama-sama 2, 3? Pertumbuhan terjadi saat kita bergerak keluar. Kalau teman-teman baca lagi di Yehezkiel 47. Kalau kalian lihat sungai itu. Sungai itu gak bergerak ke dalam loh. Sungai itu bergeraknya keluar, dia nggak diem. Makanya di Alkitab Matius 28 ayat 19, teman-teman yang Kristen lama, mungkin lahir di keluarga Kristen, you remember this verse. Yesus bilangnya apa? Pergilah, bukan duduk-duduklah. Ya, pergilah, bukan cuma hangout lah, bukan. Tapi pergilah. Sama dengan kehidupan kita, komunitas kita. Seringkali kita stagnan bukan karena kurang teologi ya. Seringkali kita stagnan bukan karena kita kurang pengajaran. Sekarang banyak informasi tentang Alkitab. Tapi kita stagnan karena apa? Kita kurang misinya Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. You're being a Christian. Tapi Christians tanpa misinya Tuhan. Boleh gak saya ngasih gambaran gini? Coba bayangin if you're in a seat ya. Ada dalam community. Tapi inward banget. What do you do? Bahas masalah sendiri, doain ya 1, 2, 3 orang tertentu aja. Ngobrolinnya muter-muter hal itu aja. Boleh gak saya bilang, hati-hati jadi komunitas rawa-rawa. Jadi komunitas yang gak memberkati loh. Ayo multiplikasi, aduh pastor tapi kita sudah comfort. This is my comfort zone you know. Ya. Akhirnya kita jadi kelompok apa? Rawa-rawa. You know what happened ketika komunitas kita jadi komunitas rawa-rawa? Nanti si A lama-lama bete masih B. Nanti si B ngerasain si C. Nanti si C kecewa masih D. Nanti D gosipin si A. Udah gitu aja terus berputar-putar terus. Lama-lama jadi apa? Komsel rawa-rawa. Boleh gak saya ingetin kalimat di awal? Apa yang berhenti mengalir mulai? Exactly. Kita ucapin sama-sama 2, 3. Apa yang berhenti mengalir mulai membusuk. Ayo jangan jadi Kristen rawa-rawa. Tapi Holy Spirit ada dalam kita. Supaya kita jadi Kristen sungai yang mengalirkan anugerah Tuhan. Mengalirkan kebaikan Tuhan. Mengalirkan kesaksian Tuhan. Mengalirkan kemuliaannya Tuhan. Come on. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Ada satu kalimat bagus banget. Ini istilahnya juga menohok buat saya. Kalimatnya gini. Kalau tidak mengalir, kita sedang pelan-pelan mati. So be very careful. Zaman sekarang buat kita masalahnya bukan komunitas kita itu kurang kasih Tuhan enggak. Tapi sudah terlalu lama jadi rawa, bukan sungai yang mengalir.
Boleh nggak kita baca yuk sama-sama 2, 3. Masalahnya bukan komunitas kita kurang kasih Tuhan, tapi terlalu lama jadi rawa, bukan sungai yang mengalir. Coba can you imagine sekarang, boleh nggak keluarin bayangannya semua teman-teman yang di kiri, di kanan, yang di belakang. Keluarin imajinasi kita. Kalau kita jadi community yang outward ya, seperti sungai yang mengalir keluar dari di Yehezkiel. You are embracing one more people yang jauh dari Tuhan. Bisa nggak aku doain you gitu. Iya nih, hidup lagi susah nih, gue lagi galau, can I pray for you? Don't be alone. Bring them to church. Ketemu keluarga rohani. Dimuridin. Come on. You know what happened? Hidup kita tuh jadi beda loh, benar nggak? Karena apa? Kita mengalir. Dialiri jadi alat sungainya Tuhan yang luar biasa. Boleh nggak saya kasih ilustrasi gini? Otot kita itu bertumbuh saat dipakai, bukan hanya ditonton. Benar ya? Sebagai cowok-cowok gitu. Oh masih ada nih bicep gua nih. Oh masih ada nih. Kalau nggak dipakai, perhatikan gini. Dia lama-lama juga akan mengecil. Yang paham boleh katakan yes. Termasuk gini, yang punya gym membership, boleh angkat tangan yang punya gym membership. Yes. Gym membership nggak akan bikin kita six pack. Benar apa benar? It's push up, pull up, right? Sit up yang akan bikin kita fit. Benar nggak sih? Sama, hanya cuman terima firman. Semua teologi masuk. Nggak akan buat kita spiritually fit. Tapi waktu kita mengaplikasikannya, kita membagikannya, memuridkan orang lain, membangun hidup orang lain, you grow fitter spiritually. Yang paham boleh katakan yes. Oh come on, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Boleh gak saya ingetin lagi, apa yang berhenti mengalir mulai membusuk. So don't bikin rot. Jangan jadi membusuk. Tuhan kepingin kita semua jadi orang Kristen sungai yang mengalir, dialiri kuasa Roh Kudus Tuhan. Hidupmu jadi berkat, hidupmu jadi kemuliaan Tuhan. Saudara, yang ketiga, yang terakhir nih. Yang ketiga yang bisa kita bawa pulang, boleh bantu saya ya. Yang ketiga adalah gini, berkat yang dialirkan itu melipat ganda. Boleh nggak kita ucapin sama-sama ya, 2, 3. Berkat yang dialirkan melipat ganda. Waktu kamu baca ini, saya sedang tidak bicara tentang transaksi sama Tuhan ya. Kita sedang tidak membahas kayak kalau kamu beri 100.000 nanti jadi 100 juta nih ma Tuhan. Ya hari ini aja kita kasih 100.000 semua. Right? Tapi kita sedang gak bicara itu. Yang sedang kita pelajarin adalah tentang ini loh. Ilustrasi sungai. Sehingga yang kita pelajarin adalah gini. Sungai tidak kehilangan air karena mengalir. Justru tetap penuh. Yang paham boleh katakan yes. Sama, Holy Spirit will never run dry by flowing through you. So Holy Spirit still powerful. Dan dia akan terus mengalir melalui kehidupan kita. Makanya gini ajaan saya, yuk jadi anak-anak muda. Alirin dong waktu kita. Bikin just with one person lah. Yang kita tahu they're far away from God. Sekarang kan banyak orang Kristen, tapi jauh dari Tuhan, bener gak sih? Tahu nggak yang normal zaman sekarang? Kristen tapi nggak baca Alkitab. Zaman sekarang malah kalau lihat orang baca Alkitab bilangnya apa kita? Wah hebat you, wah hebat. Bener apa bener? Padahal harusnya baca Alkitab itu biasa gitu. Sama dong, kenapa nggak kita alirkan dong Injil kepada orang-orang sekitar kita? Atau kalau enggak, if you have a gift of leadership or anything, boleh dong dipakai berkati orang lain. Supaya hidupnya bisa terjembatani ketemu Tuhan. Yang punya kesaksian hidup sama Tuhan, boleh enggak saya lihat tangannya yang punya kesaksian hidup sama Tuhan. Ya, wow banyak loh yang pernah punya pengalaman. Yang punya pengalaman pribadi sama Tuhan, boleh angkat tangannya, Wow, ya, bagiin. Karena banyak teman-teman kita tuh butuh real story. How you met God, how you journey with God, how you walk with God. Mereka perlu itu banget. Boleh nggak saya bilang gini kadang ya, just a little kayak little message aja. Itu bisa jadi pintu pemulihannya orang loh. Serius. Sekali lagi saya boleh tanya, yang punya pengalaman pribadi sama Tuhan boleh angkat tangannya. Yes.
your story bisa jadi pintu pemulihan seseorang. Please. Dan Tuhan mau kita bagiin itu. Makanya gini, jangan remehkan aliran kecil. Karena apa? Kalau sungai itu kita lihat ya di Yehezkiel pasal 47. Sungainya itu mulainya dari bait Allah. Terus dia makin gede ke ankle. Makin besar lagi sampai lutut. Naik lagi ke pinggang. Terus dia naik lagi. So gini, dimulai dari hal yang kecil. Boleh gak saya bilang, jangan remehkan Roh Kudus gerakan kita dengan hal yang kecil. Jangan remehkan. Waktu Tuhan bilang, hey, say hi dong to her. Say hi to him. Orang yang mungkin kita gak kenal di gereja, kadang kita, ya you come with your friends gitu kan. Rasanya kan, it's my zone, my circle, you know. Ada orang-orang yang datang sendirian di gereja ini. Say hi. Make them comfortable. Make them part of your circle. Nanti kalau dia drama gimana? Ya kita dewasain aja dia. Kita dewasain dia dalam Tuhan. Sama. Yehezkiel tuh sungai itu dimulai dari hal yang kecil. Sampai jadi gede. Boleh gak kalimat ini? A river never runs dry by flowing. Dan ini ngingetin kita. Holy Spirit never runs dry by flowing through you and through me. Yang paham boleh katakan yes. Selama aliran kasih Tuhan mengalir di hidupmu, kamu tidak akan kekeringan. Boleh gak kita baca ini sama-sama 2, 3. Selama aliran kasih Tuhan mengalir di hidupmu, kamu tidak akan kekeringan. So 3 hal aja hari ini saya gak panjang lebar. Supaya teman-teman ingat ya, aku ulangi dikit ya. Yang pertama, hidup mengalir saat kita memberi bukan hanya menerima. Yang kedua, supaya teman-teman ingat, pertumbuhan terjadi saat kita bergerak keluar. Karena semua yang stuck akan membusuk. Hati-hati ya, hati-hati. Termasuk spirituality kita. Dan yang ketiga, berkat yang dialirkan itu bisa melipat ganda. Teman-teman, saya cuma mau akhiri dengan satu ilustrasi ini. Ibaratnya ini Tuhan ya, sumber kita. Perhatikan ini, ada 2 mangkok nih. Yang satu, dia gak ngalir. Lama-lama dia gak bisa bersih, bener gak sih? Kotor tetap kotor, yang paham boleh katakan yes. Ya tetap aja jorok, tetap jorok. Bahkan makin banyak nyamuknya. Coba bawa pulang taruh di bawah ranjang kita. Seperti di awal tadi. Kalau hidupmu banyak drama, bukan karena setan. Tapi karena hidup kita udah jadi rawa-rawa. Right? Tapi coba kalau kita lihat ini. Seandainya ada kotoran aja di sini, gak apa-apa kita taruh gitu. Tapi kalau ini sih picture-nya terbatas ya. Tapi Tuhan kita gak terbatas. Yang paham boleh katakan yes. Coba kamu lihat. Ketika ini ngalir keluar. Kotorannya ikut keluar loh guys. Kotorannya ikut keluar. Dan ini yang membersihkan kehidupan kita. Picture-nya terbatas. Tapi Tuhan kita gak terbatas. Roh Kudus gak terbatas. Holy Spirit will never run dry in your life. Boleh gak saya bilang. Mungkin dulu kita tuh mulainya bersih gitu ya. Holy Spirit. Tapi mungkin luka yang terjadi. You get disappointed. You get hurt. You get insecure. You get overthinking. Kamu kena mental. Kamu kayak terserang orang lain. Tapi kalau kamu gak ngizinin hidupmu terus dialiri Roh Kudus Tuhan. You become a swamp. Semua yang berhenti mengalir membusuk. Tapi ketika kamu izinkan Tuhan terus mengalir alih hidupmu. God, I'm hurt. Tapi ternyata nolong orang lain yang terluka juga membuat aku bisa disembuhkan. Wow, Tuhan, hidupku juga gak sempurna amat. Tapi ternyata aku bisa nolong orang lain, hidupnya dipulihkan. Dan itu memberi sukacita yang berbeda buat aku. You bikin hidupmu jadi alive, yang paham boleh katakan yes. Hidupmu jadi berbeda karena apa? Karena you become a flowing river with the Holy Spirit. Siapa yang mau jadi Kristen sungai, bukan Kristen rawa-rawa? Come on. Kalau itu kamu angkat tanganmu tinggi-tinggi. Come on. Kalau kamu angkat tangan, boleh gak kita panggil berdiri sama-sama? Dimanapun kamu berdiri sore hari ini. Whether you are a new Christians or you are a long time Christians. Mungkin kamu juga keturunan orang Kristen. Kamu hafal kitab pertama itu Kejadian, kitab terakhir Wahyu. You remember. Tapi your life gak pernah ngalir.
Bahkan hari-hari ini mungkin hidupmu kayak rawa-rawa. Tuhan gak mau kamu jadi Kristen rawa-rawa yang membusuk. Bukan satu kebetulan kamu ada di gereja ini sore ini. Tuhan mau kamu jadi orang Kristen yang dialiri kuasa Roh Kudus, yang jadi berkat, yang jadi alat kemuliaan Tuhan, yang alive, yang sehat, yang dipulihkan oleh Tuhan. Dengan semua mata terpejam, it's gonna be personal for you hari ini. Siapa yang gak mau jadi Kristen rawa-rawa yang busuk, angkat tangan. And if that's you, you are tired. Kok hidup gua kering? Soalnya seringkali bukan Tuhan gak berkati, tapi seringkali berkat itu berhenti di kita. Today Tuhan mau pulihkan kamu. Sekali lagi, kalau itu kamu gak mau jadi Kristen rawa-rawa, boleh gak angkat tanganmu tinggi-tinggi dimanapun kamu berdiri. Yes, saudara gak perlu malu. This is your personal moment with God. Yes. Buat teman-teman yang gak angkat tangan, boleh gak kita letakkan tangan kita doain mereka yang angkat tangan sore hari ini. Kalau sebelahmu temanmu kebetulan banget, boleh gak rangkul dia, doain dia sore hari ini. Supaya hidupnya jadi flowing river with the power of Holy Spirit. Yes. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Please boleh lihat gak ada temanmu sebelahmu wanita-wanita yang angkat tangan. Please boleh gak tumpangin tangan ke mereka. Boleh gak rangkul mereka. Please. They need you. Come on. Jangan biarkan mereka bergumul sendirian hari ini. Come on, they need you. Boleh gak letakin tanganmu, rangkul mereka. I know it's awkward buat sebagian kamu. But ini momennya Tuhan pakai hidupmu. Come on, please. Yes. Mulai berdoa. Yang berdoa dengan bahasa roh, silakan berdoa dengan bahasa roh. Come on. Shikira la bahara la baba shikira la mama. Shira la bahara la Shikira la bahara la baba shikira la bahara la baba. Tuhan, jadikan kami Kristen sungai-Mu yang terus diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami gak mau jadi Kristen rawa-rawa yang stuck dan membusuk. Shikira la bahara la Shikira la bahara. Holy Spirit, you are here. Shikira la bahara la shikira la bahara la. Come on, this is how God use you. Spirit, you are welcome here. You are welcome in our hearts. Flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Yang masih berdoa, silakan terus berdoa sementara singer-singer nyanyiin lagu ini. Biar kuasa hadirat Tuhan yang mengalir membasahi hidup kita, memurnikan hati kita lagi. Kamu bukan Kristen rawa-rawa. Kamu Kristen sungai yang dialiri kuasa Roh Kudus. Tuhan pakai hidupmu powerful. Amin. Kamu gak bisa powerful dengan kekuatanmu sendiri. Come on. It's the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus yang membuat kita dahsyat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit. Come on, yang mau terus dialiri Roh Kudus Tuhan, yang mau Dia bekerja lagi dan lagi, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dimanapun saudara berdiri sore hari ini. Oh God.
Tuhan, ini doa kami sore ini. Kami bukan Kristen rawa-rawa, tapi kami mau jadi Kristen yang dialiri terus oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mengalir buat kami hari ini. You flow through us tomorrow Monday. You flow through us on Tuesday, Wednesday, every day. We wanna flow with you, Holy Spirit. Siapa yang mau itu? Kalau itu kamu, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Saya tahu sebagian kita mungkin datang dari background yang karunia bahasa roh itu asing. Tapi kalau Tuhan mau kasih itu buat kamu, it's a gift and you gotta receive. Dan yang paling nyata biar perubahan hidup itu terjadi. Roh Kudus gak bikin kita makin sok rohani, enggak. Tapi Roh Kudus bikin kita makin serupa Kristus. Pria yang makin serupa Kristus. Wanita yang makin serupa Kristus. Tuhan, biar firman-Mu merema di hidup kami. Biar firman-Mu bicara di hati kami. You refresh us again. Kami bukan rawa-rawa yang membusuk, tapi kami sungai yang dialiri Roh Kudus Tuhan. Refresh, renew for your glory. Thank you Jesus for today. Semua yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Thank you.